ini mendadak kita adakan kegiatan ini karena sudah lama musola ini vakum dari kajian. Pak Irman dan jamaah-jamaah yang lain sering menagih saya untuk memulai lagi kajian rutin tiap minggu, tapi saya belum sempat. Kemudian kebetulan saya juga sakit, akhirnya vakum lama. Pulang dari haji kemarin kita mulai, saya undang Kiai Mukhlis Mansur dari Karangan, Pondok Pesantren Al Hidayah. Kemudian yang kedua sekarang berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi, saya kemudian bincang-bincang sama Pak Cip, sama Pak Agustiono, Pak Maman. Kita adakan pengajian Maulid Nabi. Ustadznya saya pilih Ustadz Zulfi Mubarak. Saya sebenarnya lama mendengar nama Zulfi Mubarak, tapi belum tahu backgroundnya. Kalau bapaknya saya hafal, Pak Jufri Raksana almarhum. Itu kalau di kampus sering kita setiap minggu sekali itu rapat dengan Pak Jufri Raksana itu. Ya logatnya kocak, Pak Jufri itu orang Madura. Nanti dan itu kemudian di Mekah kemarin Ustaz Zulfi ini sering ngisi tausiah, kocak juga. Wah, ini kayak Pak Jufri persis bapaknya. Nah kebetulan adiknya Ustaz Zulfi Mubarak ini siapa? Zainul Khatim. Itu dulu mahasiswa saya. Nah waktu ketemu Ustaz Zulfi itu wajahnya kok mirip kalau mahasiswa saya. Ternyata adiknya. Nah Ustaz Zulfi ini punya istri, anaknya Profesor Asiram, mantan dekan IAIN dulu. Nah Profesor Asiram itu dosen saya. Dunia itu aku rawon ya. Jadi ketemu plak ketemu. Nah di Mekah baru saya tahu jumpa itu Ustaz Zulfi. Namanya sudah sering saya dengar, tapi piantunya saya belum tahu. Akhirnya saya tahu betul persis bapaknya almarhum. Memang kacang orang meninggal lancaran persis. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan tausiah dari Ustaz Zulfi. Ustaz Zulfi ini dosen UIN, profesornya sebentar lagi pengukuhan. Saya doakan nanti saya diundang Ustaz. Ya, saya diundang pengukuhan profesornya. Ini masih muda, tapi sudah kakek. Dan itu rezeki Allah itu tidak disangka-sangka. Putrinya yang pertama itu dapat beasiswa kuliah di mana Ustaz? Di Mesir. Di Mesir, di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Dapat beasiswa di sana, tapi syaratnya bisa diterima kuliah di sana harus punya suami, didampingi suami. Akhirnya bingung boleh bojo. Istrinya Ustaz Zulfi juga mencari, ayo boleh bojo, tambah naik. Terus golek-golek, yes rezekinya Allah, jenis jodoh itu rezeki. Akhirnya ketemulah rezeki itu dilalah gurunya anak itu masih percaya di MBS ya, di Muhammadiyah Boarding School Jogja. Ini perjaka ini ditawari, kamu mau menikah nggak dengan anakku? Mau? Dia langsung dinikahkan dan langsung punya anak. Sekarang berangkat ke Mesir.
Syaratnya memang harus punya mahramnya suaminya. Nah inilah saya kemudian teringat dalam surat At-Talaq itu, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu memang janji Allah itu. Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau jamaah ulul albab ini bertakwa dan punya azam yang kuat, niat yang kuat karena Allah, karena ingin mencari ridho Allah, dengan niat ingin membangun masjid, insya Allah akan dikabulkan. Dulu Pak Wardi itu jamaah ngaji asabikun awan yang batik. Ngaji wong 8 orang. Pak Wardi nggak kotak amal kecil. Pak Gus, saya buatkan kotak amal. Ya terserah lah. Misalnya satu kali ngaji 8 orang itu 1000, tiap minggu 1000, berarti 8.000 seminggu. Terus saya bilang ke Pak Wardi, dan kolongnya itu berminggu, sakuran ini 30.000. Nah kapan saya bangun musola? Pak Wardi bilang, sudahlah bagus. Kalau kita sudah punya niat, Allah akan membukakan jalan. Betul. Dari 8 orang kemudian ngaji kita di rumah Pak Wardi, kan tipe 21. 3x3 dibuat ngaji, yang 3x3 itu kandang petik. Jadi gatel kabeh itu di mutu itu. Kemudian betul itu perkembangan awal, terus berkembang dari jamaah ngaji malam Senin ya Pak. Akhirnya sampai jamaah ngaji 60 orang. Nah, tiap korban itu waktu itu bisa sampai 9 ekor kambing. Nah, kemudian perkembangan berikutnya dari jamaah ngaji itu kita bisa beli rumah blok NA, blok NA, beli rumah blok NA. Kemudian udah beli saja, kita belum punya dana untuk ini. Akhirnya ini kok tanah dijual, rumah dijual, saya beli dulu. Kemudian untuk bangun blok NA kita jual, blok NA kita jual. Kemudian dibantu oleh jamaah-jamaah urunan, terus moro-moro teko pasir, teko botol, teko kora dan semen dan sebagainya. Sampai sekarang jadi seperti ini. Jadi kalau mau cerita awal, dulu itu jamaah ulul albab itu berangkat dari majelis Remi. Majelis Remi. Nah ini penerusnya masih ada majelis Remi, yaitu Mas Gozi, Mas Audrey, ini suhunya ini Pak Pak Pur, Pak C, ini Mas Hadi datang. Jadi main kartu ya? Main kartu. Nah main kartu sampai malam, sampai jam 1, jam 2 begitu. Selesai main kartu, kita kan jagongan, bro. Nah, waktu itu RT-nya almarhum Pak Sukri. Kemudian Pak Sukri ngobrol-ngobrol tentang Bapak Agama, tanya ke saya jawab, tanya, saya jawab, ngejak orang lain, tanya, saya jawab. Pak Sukri, Pak Wardi usul, Pak Gus gimana kalau kita ngadakan ngaji? Ya sudah, buatkan aja jadwalnya kapan? Yaitu malam Senin itu di rumah Pak Wardi itu, yang separuh kandang, separuh tempat ngaji. Jadi majelis Remi. Jadi dulu kalau saya main Remi jam 2 belum pulang, itu simboknya nyusul. Orang mulai
apa ya? Saya waktu itu bukan sekedar bermain, tapi saya punya niat. Saya punya niat merubah karena dulunya itu kenapa saya mentraining dulu tahun-tahun 1998, 99 itu saya pulang malam dari kampus itu mesti di depan itu ada pos, itu orang main remi dengan minum minuman dan main judi. Nggak saya sebut namanya. Sampai orangnya kemudian suatu saat dia dipegang polisi, coba usir 3 orang sini yang bukan sini tapi warga sebelah sana. Sampai tahan oleh polisi. Nah, kemudian saya dengan Pak Budi Guru, Pak Sugri, almarhum Pak Joko, gimana caranya? Ini kalau anak-anak, kalau dibiarkan anak-anak akan ketularan. Kita nggak mungkin melarang, karena itu hobi. Maka caranya adalah orang main remi itu harus diikuti. Saya malah pulang dari kampus itu udah kerja, saya pulang lagi main remi. Kalau nggak ke kampus, itu masih ada orang-orang belum datang. Saya Pak Supri, Pak Budi, Pak Joko itu kemudian saya beli morong plastik, saya buatkan kopi. Sudah, minuman itu saya ganti dengan kopi. Lama-lama yang main situ sungkan dan main di situ karena sudah diduduki oleh saya, Pak Budi, Pak Joko, Pak Cip. Itu akhirnya orang-orang minggir main di blok HS. Di sana kecelakaan polisi karena main judi. Nah, alhamdulillah. Nah, ini ulul albab itu berangkat dari majelis remi. Karena itu sekarang ada orang main remi, ya alhamdulillah itu bagian dari sejarah. Itu bagian dari sejarah. Saya kira Ustaz Zulfi itu sejarahnya ulul albab. Nanti Ustaz Zulfi bisa menyampaikan banyak hal terkait dengan Maulid Nabi. Karena kenapa saya menyelenggarakan Maulid Nabi peringatan ini? Karena banyak atau santer isu dari kalangan-kalangan agama tertentu, agama Islam, kelompok-kelompok tertentu membid'ahkan Maulid Nabi. Dan itu sudah saya share bagaimana pendapat Ustadz Adi Hidayat mengenai Maulid Nabi. Nah, saya ingin membawa cerita sedikit Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak-bapak itu mesti besok siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu? Yaitu tokoh Muslim, tokoh Islam yang menaklukkan Andalusia. Andalusia itu Spanyol, Grenada. Semua pasukan naik kapal datang ke Spanyol. Ketika tiba waktu peringatan Maulid Nabi, beliau berpidato memberikan semangat kepada pasukannya tentang kisah perjuangan Nabi saat Fathul Makkah. Fathul Makkah itu apa ya? Fathul Makkah itu pembukaan Mekah, artinya bisa penaklukan kota Mekah. Itu insya Allah terjadi pada 10 tahun 10 Hijrah. Jadi Nabi itu sebenarnya sudah berniat 3 tahun sebelumnya untuk Fathul Makkah, melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi itu ingin ke Mekah, ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi oleh kaum kafir Quraisy, Mekah itu diboikot. Apa Mina, Arafah itu diboikot oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-7 Hijrah. Kemudian tahun berikutnya, tahun ke-8,
Nabi juga ingin ke Mekah lagi melaksanakan ibadah haji, tapi diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Tahun ke-9 juga hanya bisa melaksanakan umroh yang kedua tahun ke-8, umroh yang ketiga tahun ke-9 Hijrah. Kemudian tahun yang ke-10 ingin melaksanakan ibadah haji, kalau tidak salah 10.000 ya Ustaz, 10.000 orang muslim dari Madinah menuju Mekah yang disebut dengan Fathul Makkah. Kemudian Nabi bisa membuka kota Mekah dari boikot kaum kafir Quraisy. Dan Nabi tidak melakukan perang, tetapi melakukan perdamaian dengan kaum kafir Quraisy. Sehingga sesudah Fathul Makkah, banyak musuh-musuh Nabi, Abu Sufyan yang dulu memusuhi Nabi kemudian masuk Islam. Anaknya Abu Sufyan yaitu Hindun yang membelah dadanya Hamzah dan menggigit jantungnya Hamzah yang kecil itu, Hindun ini dia musuh Islam, dia masuk Islam. Kemudian dalam perkembangan di Madinah setelah hijrah, Hindun ini menjadi istrinya Nabi. Dulunya itu musuh Islam, karena Nabi bersikap lembut, kemudian orang-orang yang kasar, yang keras itu kemudian menjadi lunak masuk Islam. Saya kira itu sedikit sejarah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi disemangatkan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu setelah menceritakan perjuangan Nabi, kapal-kapal yang mengangkut pasukan itu kemudian dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itulah peringatan Maulid Nabi yang membangkitkan semangat orang pasukan cinta kepada Islam. Jadi kalau ada orang-orang Islam membid'ahkan Maulid Nabi, tolong baca sejarah yang lengkap. Jadi tidak membid'ahkan orang lain. Nah itu jawab oleh Ustaz Adi Hidayat. Biar jelas nanti Ustaz Zulfi bisa menambahkan. Kurang lebihnya begitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustaz Zulfi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati takmir dan seluruh pengurus serta jamaah musola ulul albab, mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Ulul albab itu orang-orang yang ahli zikir dan ahli mikir. Makanya tadi salah satu mikirnya gimana caranya musola bisa jadi masjid. Jadi mulai hari ini harus mikir gimana caranya. Dari Ashabul Remi dan Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita bisa berdakwah di situ, insya Allah semuanya akan bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu sesepuh dan bini sepuh yang saya muliakan, saya baru sekali ini dalam kehidupan datang ke perumahan ini. Dan itu pun karena hikmahnya saya bersama-sama haji dengan Pak Haji Agus Purwadi. Seandainya tidak haji dengan beliau, mungkin juga tidak akan tahu itu ulul albab itu. Padahal UIN itu logonya adalah ulul albab. Jadi logo kampus kami itu memang dipilih
dulu oleh Profesor Dr. Imam Suprayogo ketika menjadi rektor, supaya mengilhami bagaimana orang itu tidak hanya zikir saja tanpa berpikir, atau orang berpikir saja tapi tanpa berzikir, atau malah yang golongan ketiga yora zikir yora mikir, gitu kan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Maka dari itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini termasuk orang-orang yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Amin. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehormatan Bapak Ibu jamaah sekalian yang memberikan kesempatan kepada saya sesungguhnya untuk silaturahim ke sini ini, karena saya juga punya niatan ke rumahnya Pak Haji Agus Purwadi, karena memang sejak haji bahkan sebelum haji belum pernah ke sini. Jadi insya Allah silaturahim kita bisa memanjangkan umur kita dan memurahkan rezeki kita. Berkaitan dengan peringatan Maulid tadi dan sejarah musola ini sudah banyak diceritakan oleh beliau, dan itu mudah-mudahan menjadi semangat. Saya lalu jadi ingat ketika Masjid Nabawi itu diceritakan. Ini masih mending loh ya, udah ada musolanya. Ya, Nabi dulu itu ya masjid pertamanya kan Masjid Kuba. Ya, itu pun Nabi tidak bertempat tinggal di situ ternyata. Saya pikir Nabi dulu itu bangun masjid itu ya maunya tinggal di dekatnya masjid. Persis seperti bapak saya itu senang sekali kalau punya rumah, rumahnya itu mepet dengan masjid, supaya meniru Nabi. Nabi juga ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman surga. Berarti Pak Agus itu dari samping, ya kan, ke sini, ini raudhah. Makanya karpetnya hijau. Ya kan? Di raudhah yang sana Masjid Nabawi karpetnya juga hijau, sama-sama. Semuanya kalau dari rumah itu raudhah semua yang dilewati. Intan 9 ini tadi ya. Intan 9 yang kesini juga. Mulai Intan 1 sampai 9 semua raudhah ke arah sini. Dari yang bawah juga raudhah. Pokoknya dari rumah kita masing-masing menuju musola atau masjid yang kita tempati untuk sholat itu semuanya adalah raudhah. Dulu Masjid Nabawi itu tidak langsung beratap seperti sekarang itu Pak, yang bagus itu. Bahkan kubahnya bisa bergeser. Nanti kira-kira kalau jadi masjid kubahnya bisa bergeser nggak? Nah dicobalah itu. Kalau itu kan atasnya masih apa tuh, galvano kan? Ya. Nanti digeser. Wah, kan asik kan gitu. Maksudnya kalau pas adem, pas sejuk gitu kan, dibuka anginnya masuk. Nanti kalau panas ditutup. Insya Allah. Jadi nanti tergantung yang menggambar. Tadi yang gambar masih merenung gitu coba. Matanya kalau terpejam itu berarti kan merenung gitu. Merenungkan kira-kira gambarannya nanti kayak apa tuh kan. Jadi atapnya dulu Masjid Nabawi itu adalah belarak kurma. Jadi pelepah daun kurma yang kering. Nah itu ditumpuk-tumpuk. Sebenarnya mirip sama orang Jawa tuh. Orang Jawa itu kalau bikin rumah kan dulu awalnya gitu kan. Kelapa yang jatuh nggak usah diambil, biarin aja jatuh. Nah nanti begitu jatuh ditumpuk, ditaruh lagi atasnya kayunya itu, balaknya pakai apa tuh soto yang di sini nih, yang terkenal? Gelugu. Bener-bener itu pakai gelugu. Kalau sudah tua gitu kan kuat ya Pak ya. Nah akhirnya taruhlah tumpukan di situ tuh, langsung belaranya taruh di atasnya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun.
Sehingga Rasulullah itu kalau sholat itu memang kadang berkeringat karena panasnya. Kalau di sini bagaimana berkeringat? Nah itu AC. Di sini kipas angin. Tuh, mono telu coba bayangkan. Masjid lain itu tidak ono sing AC, ono kipas angin ini, situ ini kan luar biasa ya. Ini udah fasilitasnya fasilitas masjid ini bukan musola. Pintunya sudah wah buka tutup, persis seperti mall. Ya kan? Kacanya juga sudah riben, itu Pak. Luar biasa itu. Nah, ini sound system ini modelnya podcast. Udah direkam 2 HP lagi coba ini. Ini kan YouTube-nya double 3 coba. Jadi ini memang masjid YouTube ini namanya. Nah, jadi keinginan Rasulullah itu sebenarnya sama lah dengan keinginan kita. Bagaimana sih membuat masjid yang bisa menjadi ikonik seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu 3 itu ikonik semua, punya sejarah semua. Kalau tadi asbabun nuzulnya karena Ashabul Rami, gitu kan, Majelis Taklim Remi. Nah, jadi kita kalau Masjidil Haram itu karena tawafnya, di situ ada Ka'bahnya, ada Hajar Aswad, ada Multazam, ya kan, ada Hijr Ismail. Nanti Masjid Nabawi ada Raudhah, ya kan, ada rumah Nabi, ada makam Nabi. Itu menjadi daya tarik semua. Ada payungnya. Waduh, kalau nanti ini jadi masjidnya, gimana kalau Intan 9 ini dikasih payung-payung semua gitu? Ya kan? Jadi masuk itu, Bapak Ibu pernah ke Masjid Nabawi cabang Blitar? Nah, siapa tahu nanti desain kita didesain kayak gitu. Saya aja masih punya cita-cita, gimana ya nanti pilar-pilarnya. Paling tidak pilar-pilarnya dulu lah, kayak Nabawi itu, warnanya juga luar biasa. Lalu masjid yang asli masih dipertahankan, berarti sejarah itu memang penting. Nah, perkara karpet ini masih hijau, ya biar aja dulu hijau. Nanti kalau ada yang nyumbang baru, gitu kan? Jadi memang memancing amalan itu menjadi penting ya, menjadi penting. Akhirnya Nabi pun begitu. Dulu Nabi itu ya asalnya tidak pakai mimbar, Pak. Ini kan tidak pakai mimbar. Jadi sudah ngikutin Nabi ini, tidak pakai mimbar. Nabi cuma bersandar di pohon kurma. Jadi di dalam kisah-kisah sirah Nabi itu ada cerita Nabi dengan pohon kurma. Ya ini riwayatnya. Jadi asalnya itu Nabi kalau tausiah ada pohon kurma yang tempat Nabi untuk bersandar. Dan itu terkenal, ya pohon kurma itu. Nah, itu kan buahnya lagi ranum gitu ya. Jadi di atasnya Nabi. Terus kemudian daun-daunnya itu menjuntai, jadinya menutupi Nabi kalau panas. Lama-lama kan jamaahnya tambah banyak. Tadi kayak Ashabul Kahfi mulai tadi Pak Agus tahun berapa tadi? 8, 96 kan masih orang 8 tadi yang main remi tadi. Nah, itu lama-lama bertambah banyak kan. Persis seperti Nabi juga. Ternyata Nabi juga dulu itu begitu banyak karena tak ada sound system. Terus usul, ya Rasul, aku tidak mendengar suaramu, aku nggak bisa melihat wajahmu. Lalu yang belakang sendiri itu usul. Jadi ini pentingnya nanti kalau menerima usulan orang. Jadi nanti di sini tulis papan tulis menerima usulan musola menjadi masjid. Nanti kan ada usulan. Jangan cuma calon presiden aja yang rame. Ini kalau sebelum ganti presiden kita udah ganti judul musola jadi masjid itu kan. Ya, atau kalau ada calon presiden ke sini siapa tahu ya.
Mungkin gak kira-kira? Mungkin. Lah iya. Sopo sing iso ndadekno ulul albab di masjid? Engko tak pengen. Nah, kira-kira ngono lah. Ya, jadi Nabi itu waktu itu gimana ya, mau nggak terima usulan itu kok dikira Nabi itu sombong. Tapi kalau terima usulan, kan Nabi nggak bersandar lagi di pohon kurma. Ya sudahlah kalau gitu, baiklah kalau gitu silakan kau buatkan. Aku buatkan mimbar ya Rasul, supaya kau bisa naik lebih tinggi, kemudian suaranya bisa lantang terdengar. Nah, dibuatlah Pak. Kalau kau mau motong pohon kurma, jangan banyak-banyak ya. Nabi masih ingin gimana sih etika lingkungan itu dikembangkan. Makanya kita ini kan apa ya, Nabi itu rahmatan lil alamin. Tidak hanya manusia yang dilindungi, binatang saja. Kalau kita kemarin pakai baju ihram sampai memburu binatang, mengganggu binatang, kan kita kena dam ya Pak Agus ya. Ya, nah sampai memetik bunga, nah itu. Nah ini malah motong, tapi kan karena kebutuhannya untuk mimbar, jadinya Pak. Jadi waktu kita kemarin Pak Agus waktu masuk ke Raudhah, Bu Haja juga masuk ke Raudhah kan ya. Di situ ada mimbar. Mimbar itulah asal muasal mimbar Nabi. Nah jadi naik, kemudian Nabi atas. Supaya menjaga keseimbangan Nabi tidak jatuh, Nabi pakai tongkat ceritanya. Jadi tongkatnya Nabi itu dia dipakai untuk naik ke mimbar, turun ke mimbar, naik ke Gua Hira, turun Gua Hira, kemudian dipakai untuk berdakwah, termasuk dipakai untuk menggembala kambing. Jadi tongkat itu fungsinya bukan hanya untuk khutbah Jumat. Ini gak ngerasani wong loh. Jadi tadi ini fungsi tongkat. Nah sekarang kalau Bapak ini militer, mohon maaf, panglima itu pasti bawa tongkat. Karena ketika mengomando, tongkat itulah menjadi perintah. Makanya disebut dengan tongkat komando. Kalau orangnya berangkat tongkatnya ketinggalan, pasti pulang kan? Pasti pulang, ambil dulu tongkatnya. Karena komandan gak akan bisa memerintah kalau tidak ada tongkat komando. Nah Nabi itu kalau memerintah juga untuk memfungsikan tongkat sebagai peringatan. Kalau Nabi perang juga begitu, tongkat itu menjadi penting. Sehingga tongkat itu multifungsi. Nah bapak-bapak yang tua-tua ini perlu tongkat. Bapak sebenarnya harus perlu tongkat ya Pak. Apa Bapak? Sunnah Rasul Pak. Bapak punya paling tidak satu lah Pak. Nabi-nabi rata-rata itu Pak semua punya tongkat, termasuk Musa. Nah bisa jadi ular. Nah siapa tahu Bapak nanti tongkatnya bisa jadi. Yang tua-tua itu memang menahan beban berat tubuhnya, harus pakai. Jangan kemudian kita lalu ngolok-ngolok yang tua-tua. Loh, musuh kayak tongkat barang belum. Enggak khutbah kayak tongkat ini. Jangan begitu ya. Jadi ini memang fungsinya macam-macam. Asbabun nuzulnya tongkat itu beda. Makanya aso dalam bahasa Arabnya aso. Jadi itu fungsinya adalah Nabi dulu naik ke Bukit Tursina juga pakai tongkat itu. Nah sekarang ini ditiru sama pendaki-pendaki gunung. Itu kan ada itu alatnya itu. Nah kalau segi kan dua, kalau naik gunung satu. Karena begitu naik dia harus menahan badannya biar dia bisa naik lebih cepat. Dan turunnya gak gelonjong, kamu ngelondong, makanya nahan. Nah, karena saya sudah pernah naik Gua Hira, lek pakai tongkat memang berbahaya Pak. Berbahaya sekali. Tidak ada yang bisa menahan tubuh kita ini. Belundung teman. Nah itulah pentingnya. Nah makanya bocah-bocah Angon itu kan semua sekarang pakai ya. Nah kalau yang bebek itu biasanya gimana ya? Nah itu ada tandanya gini-gini. Nah, itu ya tongkat, cuma tak pring. Nah terus ada lagi kalau yang apa Angon apa namanya itu pedus. Ya tetaplah pakai digini-gini kan.
Dia untuk memberikan tanda, menjadi drivernya gitu. Nah seperti itulah. Nah Rasul kemudian setelah dibuatkan itu Pak, apa yang terjadi? Ya Nabi mau naik ke sampingnya mimbar itu, pohon kurmanya. Tapi begitu Nabi melewati pohon itu, Nabi selalu mendengar suara tangisan. Lalu ditanya, wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian itu yang hari ini kesusahan? Mungkin ada yang meninggal, mungkin ada yang sakit. Adakah di antara kalian? Mereka jawab, tidak ada ya Rasul. Kalau ada yang meninggal kami pasti beritahu engkau. Karena Nabi pernah mengingatkan Bapak Ibu. Begitu ada yang meninggal, Nabi kan tanya, kok jamaah itu kan ada yang tidak hadir ya? Kayak Pak Agus tadi lo ngabsen. Oh ini kok tidak hadir gitu ya. Nabi tanya gitu, terus jawab yang satunya, ya Rasul sudah meninggal 3 hari yang lalu. Loh, kenapa aku tidak diberitahu? Jadi kalau orang Islam itu Pak, kalau ada yang meninggal nggak diberitahu, rasanya gimana? Bersalah. Karena saya kok nggak bisa ikut memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Karena itu fardu kifayah. Nabi merasa bersalah. Besok-besok beritahu aku, ya. Di mana makamnya? Diajak ke makamnya. Sholatlah Nabi di atasnya. Itulah sunnah Rasul. Kalau kita ketinggalan ketika kita merawat jenazah, mensolati jenazah, boleh kita sholat di atas makamnya. Atau kalau misalnya kita jauh, seperti kapan itu kita di Mekah ya, kita sholat goib ya, karena ada jamaah kita yang ada meninggal, kita nggak bisa itu. Kenapa? Karena satu di Maklah, satu di Baqi. Nggak bisa semuanya bisa sholat ke sana karena waktunya terbatas, tempatnya juga terbatas. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi sholat dan Nabi kemudian setelah itu Nabi beritahu, tidak ada yang meninggal ya Rasul, tidak ada yang sakit juga. Akhirnya Jibril pun turun membisiki, wahai Rasulullah, yang nangis itu bukanlah manusia, tapi yang menangis adalah pohon kurma di samping. Masya Allah. Makanya si senden-senden ini gak apa-apa Pak, ikuti sunnah Rasul. Kita harus senden dengan ibu saya. Jadi yang senden gak usah maju-maju, yang gak senden harus bersabar. Jadi Nabi akhirnya memeluk kurma itu Pak. Nabi pun ikut menangis dan minta maaf. Nah, sejak saat itulah kemudian Nabi itu minta maaf kepada pohon kurma karena sudah tidak lagi bersandar di batangnya dan tidak bernaung di pelapahnya. Jadi ternyata kalau kita itu sama pohon itu baik Pak, pohonnya juga akan baik sama kita. Nah, sejak saat itulah Nabi memberikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tumbuhan. Antara lain dilarang untuk buang air kecil maupun buang air besar, baul tahta sajarah, tidak boleh di bawah pohon. Karena pohon itu juga tempat orang istirahat dan bernaung, apalagi pohon beri. Ini bukan politik loh. Laki-laki begitu, ini bukan politik ya. Nah, jadi ternyata pohon-pohon itu Nabi sangat cinta kepada mereka karena persoalannya begitu. Kalau udah panasnya betul-betul Pak, kami kemarin berangkat haji itu 37 sampai 45 derajat. Berarti kan hampir 50, setengah air mendidih. Itu udah panasnya minta ampun. Kalau kita itu bisa bernaung aja di bawah pohon kurma, itu terasa betul Pak. Dinginnya, teduhnya itu kelihatan. Nah, saya suatu saat berkaitan dengan ini, saya pernah ke Arjosari, itu kan terminal ya Pak ya. Perasaan saya itu sudah tidak bau lagi di toilet, sudah saya siram, saya keluar. Naiklah mikrolet. Kan di mikrolet itu udah jauh Pak dari
toiletnya kan. Nah, saya naik mikrolet di belakang, kok masih bau? Pindahlah ke depan. Ke depan juga masih bau. Ini mikrolet jalan. Jalan itu juga masih bau. Ternyata di 4 bannya, Pak. Jadi supir-supir itu gak nguyuh di pohon, Pak, tapi nguyuh di ban. Lah kok doae, Pak? Lah bannya muter ya, Pak. Dan berarti sing kanan yo mambu, sing kiri yo mambu, sing tengah yo mambu, sing kanan yo mambu, sing kiri yo mambu. Jadi roto Pak Ambu, Pak. Subhanallah, kok iso yo ono wong kaya ngene. Jadi akhlak kita memang untuk berkaitan dengan al-baul ini, Pak. Buang air itu memang harus ditata berkaitan dengan tadi. Ternyata kalau mengikuti sunnah Rasul itu memang harus yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana. Nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi dan yang berat-berat. Hal-hal yang di sekitar kita ini aja loh, yang semuanya Nabi juga kesehariannya. Kalau bertetangga, Nabi selalu niatkan sama istrinya, Aisyah, kalau engkau masak, tambahi kuahnya, ta'ahajironaka. Habis itu kau bagikan sama tetangga. Ibu-ibu di sini juga suka ya, Bu ya? Antar-antar ke tetangga gitu ya, Bu ya? Kadang tetangganya itu lalu tiba-tiba masa apa yuk, gitu kan ya? Nah, padahal itu sajane ya arep-arep, Bu. Padahal kita ini kan nggak boleh arep-arep ya. Kita ini kan harus ikhlas. Tapi lah tidak iyo arep, kan gitu ya? Nggak arep-arep tapi arep. Nah, gitu itu Aisyah itu ngerti, akhirnya harus ditambahi kuahnya bagian sama tetangga. Tapi sebenarnya bukan masalah sayur itu toh, tapi bagaimana berbuat baik sama tetangga. Caranya lewat sayur. Cuma jangan sayur yesterday ya. Oh ya, sayur yesterday. Oh, blendrang. Ini bahasa Inggrisnya blendrang itu namanya sayur yesterday. Karena habis wingi maksudnya. Iku diingat ping 7. Waduh kalau tawaf itu ping 7, sa'i ping 7 iki diingat di ping 7, Pak. Jadi katanya mereka ini sayur sunnah Rasul. Jadi 7 kali. Ya, lek di blendrang tadi pangan dhewe ini sih enak. Tapi lek nang tanggane dhewe iku dikira ngenyek. Iki oprek. Atau ini dibikin sayur. Sayurnya sayur bening. Dibagikan sama tetangga. Tetangganya juga menerima. Iki sayur apa? Bening. Hanya ini bening kalau isi nih. Hanya sayur bening tenang. Nah, jadi itu memahami hadis ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Jadi penting ternyata belajar hadis itu. Oh, maksudnya Nabi kepada Siti Aisyah itu berbuat baiklah sama tetanggamu. Bukan kok bendino bagi-bagi, jangan bagi-bagi sayur, tapi bagaimana kita itu sama tetangga itu ternyata juga kita harus punya perhatian. Kadang Nabi juga kalau sudah bangun-bangun begini, Nabi juga mengeluarkan hadisnya, kalau kamu memperbaiki rumahmu atau meninggikan bangunanmu, jangan lebih tinggi daripada tetanggamu. Nah ini berarti lantai 2 kafe. Terus siapa yang pikirin? Paling tidak beritahu, Pak, saya mau bangun ini kok sudah mulai bocor semua. Mohon maaf ya kalau nanti ada semen-semennya jatuh, ada genteng-gentengnya kena. Gitu loh maksudnya. Jadi itu maksudnya tetap berbuat baik sama tetangga. Jadi kalau kita bangun gak dirasani wong akeh. Itu maksudnya. Terus yang kedua kan menghalangi anginnya. Mestinya anginnya itu langsung ke rumahnya dia, gara-gara bangunannya jadi ketutupan kan. Nah, apa meneh lek kadek goreng iwak asin. Wes, ambune tadi sak intan kabeh. Intan. Oh enak yo, sopo berbaik erong ini usaha apa gitu. Ternyata tonggone goreng iwak asin. Nah, ngono iku ya sajane ya kene iki wis ngulek sambel.
kan berarti karek ngenteni kiriman. Nah, begitulah maksudnya indahnya bertetangga kalau Nabi itu memberikan contoh pada kita. Begitu hal-hal yang sederhana. Jadi sesungguhnya kalau tadi dikatakan kok memperingati Maulid itu kok bid'ah ya. Memang mungkin karena sisi-sisi yang dilihat berbeda. Nah, ada orang memperingati Maulid itu dengan membaca burdah. Ya, ada yang membaca sirah, ada yang membaca Maulid dengan pakai rebana, ya kan? Nah, ada yang terus ono sing grebek mulut. Kalau di Jogja tuh grebek surau, grebek mulut. Jadi grebek sekaten dan banyak yang digerebek. Ini masalah ini. Berarti urusannya polisi. Di sini ada polisi juga. Jadi gerebek gitu ya. Artinya acara. Mereka mengadakan acara-acara itu dalam rangka itu dulu memberikan motivasi. Kalau nanti Muharram ndak ono apa-apa, sepi-sepi ae. Nanti datang Maulid ndak ono mulutan, sepi-sepi ae. Nanti datang Isra Mi'raj ndak ono peringatan, sepi-sepi ae. Lah berarti kan 1 tahun itu sepi-sepi ae. Kalau sepi-sepi ae dijajahno karo wong Hindu. Hari nyepi lah padha berarti awake dhewe. Wong Islam itu peringatannya yang padha karo wong Hindu. Berarti harinya nyepi, kuwabe sepi kalau peringatan. Lah padahal maksudnya peringatan itu tadzkirah. Sak bejo-bejane wong kang lali. Lanjutannya isih bejo wong kang iling lan waspada. Lah, peringatan Maulid itu maksudnya bagaimana menjadikan tadzkirah kita ini supaya kita itu ingat sama nabinya. Wong happy birthday, hari ulang tahunnya dhewe dirayakno ambek roti. Rotine roti tar, dikei lele diobong. Marune tuweklok nang raine diobong. Coba itu kan gitu kan. Hari lahirnya dhewe diperingati ya gak disebut bid'ah loh. Saiki hari lahirnya Nabi Muhammad kok dibid'ahno. Terus ketemu pirang perkorong kuwi. Nah, jadi kita ambil hikmahnya apa sesuatu yang bermanfaat. Kecuali kemudian ada juga orang-orang yang mungkin pemahamannya masih awam sehingga mereka itu memperingati Maulid dengan model apa tuh bikin gunungan, ya kan? Terus kemudian di situ ada makanan. Tapi kalau niatnya untuk sedekah bagaimana? Nah, lain lagi ceritanya. Kalau seperti orang nyebut sekaten, karena memang nggak bisa nyebut dulu itu syahadatain. Iya bagus ya, syahadatain karena lidahnya orang Jawa itu kan nggak bisa nyebut Arab, akhirnya sekaten. Jimat kalimosodo itu dari kalimat syahadat. Gak bisa ngomong kalimat syahadat, kalimosodo. Karena untuk menandingi waktu itu jimat sabu inten dan nogo sosro. Kita hanya makannya nogo sari, kan? Siji meneh. Nah, nogo dino. Mek iso nengeri tok. Kalau kita memang bagaimana ya mengislamisasi dulu sunan-sunan atau wali-wali berusaha. Namanya kita ini dulu juga masuknya Islam itu ke tanah Jawa juga berproses. Semuanya pakai proses yang panjang sehingga orang-orang dulu kalau misalnya masih baca-baca homilah heng sakareng bawano langgeng das glundung jimat-jimat bim salabim abrakadabra dengan apa yang mereka mengerti, akhirnya Wali Songo datang. Gimana kalau kita ganti ya mantra-mantra itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya muncullah istilah yang namanya tahlilan. Gimana ya kalau dikit-dikit acara kumpul-kumpul kita ngadakan selamatan, timbangannya selamatan mek mangan-mangan tok. Ayo kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Karena gak iso ngomong salamatan, akhirnya
Islam itu termasuk kalau ada tayangan-tayangan. Dulu kan kalau kita misalnya masih ingat gak waktu kecil itu ada jamu jago, terus bikin film, ya kan, layar tancap, betul kan? Kita kumpul semua di lapangan, film Roma Irama, leka ngono India, betul kan? Nah itu dulu masih rame. Lah sebelum itu Sunan Kalijaga bikin yang namanya wayang. Dalam rangka apa? Yang ngajak-ngajaklah orang-orang. Gimana wayang itu? Ada namanya Bolo Kurawa. Sopo itu Bolo Kurawa? Ya sing main-main judi mang itu. Mau limo itu mang. Apa Pak? Mau limo Pak? Main. Terus madon, mabuk, ya kan? Pokoknya limo. Nah saya dulu itu yang melakukan limo waktu sama Mbak Kasira. Madep mantep, mangan melu moro tuwa. Nah sudah itu. Jadi bagaimana kita melihat historis dari proses-proses dakwah itu? Akhirnya acara-acara itu kalau selamatan nggak hanya makan-makan, kita berdoa. Kalau orang meninggal nggak hanya makan-makan, orang itu lalu harus berzikir, membaca tahlil. Kalau misalnya orang hanya melihat-lihat film-film saja, nggak ada dakwahnya, akhirnya masuklah namanya Pendowo Limo. Pendowo Limo isinya 5, ya rukun Islam itu. Lalu masuklah itu Islam lewat wayang. Bagaimana berdakwah di antara orang-orang Jawa? Ya kudu pinter bahasa Jawa. Makanya orang di Jawa Tengah, di Yogyakarta, itu kalau dakwah masih banyak yang pakai promo-promo Inggil. Nah karena kita nggak bisa promo Inggil, akhirnya dikromo. Sampai itu dikromo, dirabi. Promo itu artinya dirabi. Ya, jadinya kita nggak bisa kalau belajar bahasa Jawa kayak gitu alus-alus, nggak ngerti awake dhewe. Coba MC yang sekarang yang masih acara-acara Jawa itu kan mulai awal assalamualaikum sampai mari waalaikumsalam, iku isine mang opo? Karo pilih mangke wonten klentak-klentunipun kula ngrembak, kula nyuwun agunging pangaksami. Wah, ngono kan? Iku wis ngapalno wis pirang-pirang bulan iki mau. Kalau di Madura sana ya pakai bahasa Madura. Kecepot gulana mira, wong pada salah lopot gulanya ana sepora. Nah, gitu kan? Jadi ikuti kan? Tapi gak ngerti kabeh awake iki. Jawa ya gak ngerti, Madura gak ngerti kan? Ya apa? Engko Inggris ya gak ngerti bisa. Ladies and gentlemen, ngono kuwi isine apa karo aku. Up to you, sak kersa Mbak Yu. Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik. Nah, istilah-istilah itu kemudian berkembanglah di tanah Jawa, termasuk kita itu harus seleh, sumele. Saya tak tahu apa itu sumele. Oh ternyata wiritane wong-wong di Langgar dulu. Karena tadi kan berangkatnya dari Langgar kecil ya, dekatnya Kandat tadi ya. Oh ini ngajari Bismillah itu angel ya Pak. Bismillah. Bismillah dan sumele. Karena bacanya berulang. Bismillah. Ya, terakhir ada di sumele. Nah, sumele itu maksudnya gimana kalau kita memulai sesuatu dengan ikhlas, dengan gembira, dengan nama Allah. Begitulah dakwah itu berkembang terus bertahun-tahun, berabad-abad sampai Wali Songo itu wafat. Sampai dikatakan suatu saat nanti akan ada orang yang menyebarkan Islam, meneruskan ajaran ini sehingga orang-orang itu mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Berproses. Karena orang-orang Hindu pun nggak ngerti Pak. Saya tahun yang lalu Pak khutbah Idul Fitri di tengah-tengah komunitas orang Hindu. Ya apa coba khutbahnya? Nanti ngomong apa? Islamnya minoritas. Ya memang lah, kita udah tahu bagaimana sejarahnya di Bali.
setiap negara itu kan pasti ada sejarah penyebaran agama. Agama apa yang masih pertama kali di situ? Yaitu berarti dia yang mayoritas. Nah, begitulah. Akhirnya saya kan harus bagaimana bisa menghormati pemeluk agama lain. Apa yang terjadi Pak? Ternyata ketika kami itu khutbah Idul Fitri dan jamaahnya itu orang Islam, yang menjaga jalan, menjaga parkir, menjaga keamanan sandal sepatu itu orang pecalang-pecalang komunitas Hindu. Jadi kami sudah nggak bisa lagi. Bagaimana ini, kita harus toleransi. Akhirnya orang-orang Muslim di sana pun, kalau di sana ada acara-acara, orang Islamnya juga ikut membantu. Nah, kita memang harus naturalisasi, harus masuk ke dalam mereka supaya itu tadi ngono ya ngono ning aja ngono. Kata Pak Agus tadi, kalau ada orang main judi memang nggak bisa langsung dilarang. Penting memang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nahi mungkarnya harus hati-hati. Masih ingat dulu waktu larangan orang itu mabuk, ya? Gimana ya ayatnya yang turun itu biar mereka bisa menerima ya? Nggak langsung, minuman itu haram, nggak langsung begitu. Ternyata di situ dikatakan ada manfaatnya, tapi juga ada mudorotnya. Untuk daerah-daerah tertentu, misalnya di Eropa, di Amerika yang musim dingin, memang minuman keras itu menghangatkan tubuh supaya mereka tidak mengalami yang namanya apa itu Pak? Iya. Jadi kalau orang terlalu dingin itu bisa keluar darah dari sini. Waktu saya ke Madinah, waktu itu 9 derajat. Saya pernah 9 derajat, pernah juga 11 derajat. Itu saya mimisan Pak. Akhirnya saya harus banyak minum jahe. Nah jahe itu kan karena kita halal ya, orang Jawa. Nah orang Barat kok masih minum jahe, ya minum bir kan. Nah karena mereka nggak ngerti, yang penting bisa menghangatkan tubuh. Kalau enggak mereka mati. Seperti di salju barang itu, minumannya harus panas. Tahunnya mereka seperti itu. Nah minuman-minuman arak yang diminum oleh orang-orang jahiliyah dulu, ya dianggapnya hanya untuk memanaskan atau menghangatkan tubuh. Termasuk juga ganja-ganja yang dipakai lalapan oleh orang Aceh. Nah itu pada karo kenikir dadakno. Kenikir lek kamu pada karo godhong pohong, mari ngono apa meneh Pak? Lutas, dapat kemudian di kono. Ya iku ganja itu di ngarepe omah, langsung wis lalapan sambel ngono langsung. Nah cuma nek akeh terus mendem. Nah, Allah memang mengatakan ada manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya. Turun lagi ayat si mabuk ae, tapi mereka udah masuk Islam. Nah, si mending Bu, Islam tapi mabuk, timbangane jahiliyah mabuk, ya kan? Satu tahap lah masuk. Ayat turun, la taqrabus sholata wa antum sukara. Sampai di lagu-lagunya orang Arab itu disindir, lekum sukaro sukaro antum kahimaro himaro anawa anta kida 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 lekum sukaro. Iki orang terbangan aku melok lupa diiringi ya mulai itu. Jadi lagu itu menyindir, lehkum sukaro, kenapa sih kamu itu kok mabuk? Aku sama kamu podo-podo mabuk, kahimaro, seperti khimar. Jadi kok keledek aku nih gak jejebuk, ngendok kanan, ngendok kiri, ngendok kemana itu rubuh. Nah kan menurut aku kalau mabuk, nah iya, lah gandengan mabuk itu judi, gandengan itu judi mabuk, mari ngono wedokan, karena wis gak iso mikir dalam kondisi yang out of control. Nah, makanya kemudian Islam itu gimana caranya ya?
Orang Arab yang sudah kayak begini tiap hari itu ngombeni yo ngono. Makanya sekarang coba lihat orang-orang Arab tuh ngombeni itu gelasnya cilik, sloki ya, tapi isinya rempah-rempah. Beda kalau adewe soda gembira, samene di gelasnya gitu. Nah, soalnya irungnya pesek. Bener kan? Masih gelasnya gede, pesek kan gak keceluk. Paham maksud saya? Ini tak ngeleng-ngeleng wong Arab dulu. Aku yang nonton lewat wong Arab ngombe iku. Oh, makanya wong Arab itu gelasnya cilik. Soalnya ini irungnya menjopo. Bener gak? Jarene ade ojo mau medit-medit ngono ta lah. Ngombe Zam-Zam ya gelasnya cilik. Kemarin gelasnya cilik ya? Zam-Zam. Ayo. Kaji mau medit. Lah iya, tapi lewat si Cino dikai gelasan ini lah ya Zam-Zam. Yo liate gak keturunan gelas. Boleh upload. Ono meneh Pak Kaji Madura. Iki yo gak ngeleng-ngeleng wong Madura lho ya. Jadi saking pusing dan stresnya orang Madura, iki sing teko iki gak kaya awake dhewe Intan 1, Intan 2, Intan 3, gak. Trek-trekan nek teko. Sandra teko, mari muter meneh teko. Ngono piye carane ngedup yo apa Zam-Zam 5 liter, 10 liter pasti entek kan? Masih sloki cilik-cilik. Lah ngono iku 40 dino tertekan niku. Akhire Bu, Zam-Zam sing mang iku isok nandek sumure diburi. Temenan iki ceritane encene ngono. Sumur akhire ben teko treke dikerek lah. Terus dia kocak lah, tapi tidak bermaksud untuk bohong. Cuma bermaksud gimana supaya banyu titik iki iso sumrambah kabeh, oleh kabeh, sehingga mulai ini kan gak gelo. Engko nek dhek gelo kan dirasani wong sak kampung. Kaji mau wedhit. Akhirnya wis begitu sok kan enak Bu, begitu kerek sres timbul lebonan nang ceret itu kan. Ceretnya asli keparah. Asli. Nah, begitu nanti ngomong iki neka dari Somor. Nah, neka dari Somor. Maksudnya itu ini airnya asli dari sumur. Gak borok kan deh, kan betul kan dari sumur. Ngomongin Zam-Zam, ya bayangin Zam-Zam. Tapi neka dari Somor, kan tuh. Berarti bayangannya deh, oh dari sumur Zam-Zam. Jadi karena mereka itu berpikir, ini jangan keduman kabeh kan gitu. Berarti kan banyune wis nyampur, Pak. Ya subhanallah lah, muga-muga kabeh oleh masih 0,1%. Tapi kan oleh Zam-Zam wis nyampur dadi tak sumur kok. Nah, dadi sumur kok ono loro, Pak. Sumur yang pertama, sumur asli di Mekah. Kami sumur yang kedua di Bangkalan. Ya Allah, itulah cara-cara orang. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi dengan cara yang sederhana, dengan keinginan yang ikhlas, tidak berniat untuk apapun. Sama juga wali-wali itu bagaimana ya penyebaran Islam biar merata semua. Kalau enggak gitu pasti Pak ditolak. Nah coba bayangin, itu orang sholat Pak, Allahu Akbar, lali rokaate. Jadi sholat itu gak mari-mari. Kenapa? Lawang mari mabuk sholat. Akhirnya ayat turun. Kalau kamu dalam kondisi sholat jangan mabuk. Berarti apa? Mikirin. Sing ditinggal sholatnya apa mabuk? Maksudnya itu titik-titik lah. Oh berarti aku kata sholat subuh, gak usah mabuk dhisik lah. Sholat subuh dhisik. Engko lek kate zuhur, ojo mabuk dhisik. Sholat zuhur aja supaya gak gliyeng. Engko lek ketemu asar, oh aku kate sholat asar ya, kok kate mabuk. Nah akhirnya lama-lama Pak, 5 sholat itu gak mabuk semua. Gitu. Bapak ini tahu mabuk apa kan? Mabuk itu maksudnya begitu ini merem. Nanti merem terus ngantuk. Udah rokaat piro ya. Nah kan gitu kan. Jadi banyak Bu orang-orang dulu itu yang sholat
nggak ngerti rokaatnya karena apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan nggak ngerti, karena dia dalam kondisi mabuk. Makanya la taqrabu sholata wa antum sukara. Nah, dalam kondisi sukar. Makanya kalau kata Nabi, kalau kamu memang ngantuknya sangat ngantuk, dalam hadis disebut tidurlah dulu, baru setelah itu kamu sholat. Nggak boleh loh tidur dalam kondisi ngantuk. Apa boleh tausiah? Tausiah ini ngantuk. Masih ngono ya Kak Ustaz. Asal sing ojo sing tausiah sing ngantuk. Jadi larangan-larangan itu maksudnya bertahap gitu loh ya. Nah Nabi juga gitu, bertahap. Ayatnya bertahap, Nabi sampaikan bertahap. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah itu kan kurang lebih 23 tahun. Coba kalau kita punya anak umurnya 23 tahun, lulus perguruan tinggi kan, S1 kan, berarti Nabi itu pada karo S1. Sudah sarjana Nabi Muhammad itu, cuman gak duwe ijazah. Dari saiki ngomong pada takon ijazah, wedi. Ini gak nyemani lo ya Allah. Ayo, nek kate dadi takmir ditakoni ijazah endi. Nek kate dadi RT takoni ijazah endi. Kan ngono to? Nah, jadi Nabi Muhammad itu bertahapnya karena itu tadi perkembangan masyarakat Arab juga berkembang. Orang beriman itu gak iso ujug-ujug mak jegage. Oh, bahasa apa? Moro-moro beriman yo angel, kadang saulan oleh siji, kadang rong wulan oleh loro, kadang setahun gak sing mlebu Islam. Ashabibunal awal itu kan awal-awalnya saja, tapi habis itu kan belum tentu orang itu mau beriman. Wong pertentangannya luar biasa. Dakwah aja dakwah sembunyi-sembunyi, habis itu dakwah terang-terangan. Itu aja tidak boleh perang. Coba ingat itu, Ashurul Hurum, 4 bulan haram nggak boleh perang. Bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah nggak boleh perang. Wes apapun yang terjadi. Jadi Islam itu juga melarang perang waktu berdakwah. Nggak boleh terus ngajak-ngajak orang Islam terus mau diperangi. Nggak boleh. Tetap perang itu kalau turun ayatnya. Kalau nggak turun ayatnya nggak boleh perang. Makanya Bapak Ibu kalau mau suami istri mau berperang, nunggu turun ayat. sing nama ayat ini sih. Jadi lek ate geluk-geluk, sik ayate turun aja mureh-mureh nang ngono oleh. Ngenteni wahyu, lek sawahe wahyu. Wahyu kok sawahe wahyu ya. Itu lek jadi dengan bertahap itulah maka Islam itu masuk ke tanah Jawa menjadi damai. Islam masuk ke Arab damai. Semuanya menjadi damai. Dan Nabi pun juga gitu. Sing penting kena iwake tapi aja budek banyune. Lawe iki gak langsung dibom. Lah iya kali ini dibom. Nanti kan mati kabeh wae. Ya wis mati, banyune yo keruh. Nah, padahal kan juga iwake aja kan yang nggak penting. Kita ini terus budekno banyune. Gimana suasananya tetap jernih, tapi tujuannya tercapai. Makanya tadi main remi tetap, tapi bangun masjid jadi, bangun musola jadi, karena kita bertahap. Lama-lama bir tadi diganti dengan kopi. Akhirnya dari Ashabul Kahfi menjadi Ashabul kopi. Begitulah bertahap. Dan Rasulullah pun menyampaikan itu bertahap sampai haji yang terakhir. Haji yang terakhir itu aja ayatnya itu ayat tentang kesempurnaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum. Itu dianggap sama sahabat tuh gimana menurutmu ayat ini? Ya seneng kabeh. Alhamdulillah Islam sudah sempurna, nikmatnya sudah sempurna, Allah sudah ridho sama kita, Islam menjadi agama kita. Seneng semuanya.
tapi ada salah satu dari ahli tafsir yaitu Ibnu Abbas yang bersedih dan menangis. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu menangis wahai Ibnu Abbas? Aku mungkin berbeda ya Rasul memahami ayat itu. Ini ya etikanya, kalau orang membaca ayat terus tafsirnya beda, jangan keburu membid'ahkan, jangan keburu mengkafirkan. Karena tiap orang pasti punya pemahaman lain-lain. Ibnu Abbas ditanya, kenapa kau menangis? Ya Rasul, kalau Islamnya itu sudah sempurna, Allah juga sudah ridho, kemudian semuanya nikmatnya itu sudah tuntas semua, berarti tugasmu sudah selesai. Kalau tugasmu selesai, berarti kau akan menghadap kepada Allah, berarti kau akan meninggal dunia. Nah, aku nggak mau engkau meninggal dunia. Loh coba. Tadi wis kadung ketemu sama Nabi, sudah kadung lama dengan Nabi, kecintaan pada Nabi. Mereka tidak mau kalau Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Nah, baru yang sampai kanan kirinya yang senang-senang tadi mendapatkan wahyu itu tadi, kan senang mereka karena Islam itu sudah sempurna. Tapi mereka tidak tahu tafsir di balik itu. Berarti Nabi akan meninggalkan mereka. Begitu mendapatkan penjelasan tafsir dari Ibnu Abbas, mereka semua, loh kok gitu tafsirnya? Ternyata tafsir itu adalah menunjukkan sinyal bahwa ayat itu berarti sudah selesai, tidak akan turun lagi wahyu. Nah, karena turun wahyunya sudah selesai, risalahnya berarti sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, Nabi tugasnya selesai, SK-nya sudah turun pensiunnya. Pak Haji Agus kurang berapa pensiunnya? 5 tahun. Nah, siap-siap nanti itu. Kalau yang pensiun, Pak kan sudah yang tentara sudah. Nah, itu husnul khotimah. Untuk menjadi husnul khotimah itu berat. Nabi pun berat. Ya Allah, ternyata penafsiranmu itu begitu. Padahal Nabi sendiri itu ya nggak tahu kapan meninggalnya. Kok Ibnu Abbas sudah memprediksi bahwa Nabi akan meninggal? Itulah kecerdasan ahli-ahli tafsir di zaman dahulu. Dia pandai untuk membaca situasi dan kondisi. Makanya kalau penafsiran kita beda-beda sekarang itu, lihatlah bagaimana penafsiran di zaman Nabi. Mereka juga suka berdebat di depan Nabi, tapi Nabi juga biarkan mereka, biar mereka punya berpikir sendiri, dan nanti akan terjadi apa yang menjadi kenyataannya. Pernyataan itu akan menjadi kenyataan. Tidak usah kemudian lalu kita menyalah-nyalahkan dulu, karena kita tuh juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam bissawab. Coba lihat kitab-kitab orang, kitab kuning tuh. Jadi kitab kuning itu istilahnya Pak, dulu di pondok-pondok pesantren masih zamannya orang tuh sederhana, zaman Belanda, kertas itu mahal. Makanya dibuatlah dari merang. Jadi kalau orang habis manen padi, itu kan tinggal parinya ya. Nah, parinya itu diseleb. Berasnya diseleb, parinya diseleb, masuklah ke leces pabrik kertas. Leces giling, jadilah kertas kuning. Salah satu kertas kuning itu dipakai untuk kitab. Kitab dulu itu masih mesin ketiknya Arab. Nah, makanya kecil-kecil tulisannya Arab tuh. Jadi kitabnya kitab itu kitab merang, supaya tidak dimakan rayap. Jadi bertahun-tahun di pondok pesantren itu Pak, rayapnya gak gelem Pak ambil itu. Makanya kitab kuning itu semakin tahun semakin kuning. Nah, lama-lama kita menyebutnya itulah kitab kuning. Isinya ya fikih, usul fikih, tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi, mustalah hadis, ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu semua yang dipelajari itu semuanya menggunakan dasarnya kitab kuning. Nah, karena perkembangan berikutnya PT Leces bikinlah yang
dulu. Buram kan dipakai untuk apa? Kalau dulu itu stensil. Kan kalau pengumuman dia pakai stensil ya. Kertasnya kok buram, termasuk kertasnya koran. Kertasnya koran itu kan welek kan? Nah itu lama-lama kertasnya yang putih, udah pakai bahan kimia. Lah itu yang disenangi sama rakyat. Akhirnya dipangan rakyat itu yang putih-putih itu putih enak soalnya gurih. Ono parfumnya meneh. Mau kalau dicium tuh kan kertas putihnya tuh. Nah memang lebih terang, lebih jelas, lebih tebal, lebih bagus, lebih harum. Tapi tidak tahan seperti kitab kuning tadi. Kitab kuning masih tetap dia bertahan bertahun-tahun, berabad-abad. Tetap kitabnya bertahan seperti itu. Nah, jadi kitab kuning itu untuk kitab-kitab agama dulu, Pak. Seperti itu. Nah, jadi cerita-cerita itu berkembang. Akhirnya orang-orang kan nggak semuanya bisa baca kitab kuning. Gimana cara-caranya orang-orang Jawa, orang-orang awam yang abangan itu ngerti mereka? Akhirnya harus diterjemahkan, harus dijelaskan, harus diuri-uri, harus dipakai ular-ular. Kalau manten ada tebu, itu simbol supaya mantepo ing kalbu. Nah, kasihlah tebu simbol. Dikai gedang, digeget mari madang gitu. Tapi bagaimana filosofisnya pisang tuh? Pisang tuh patah tumbuh hilang berganti. Dia harus bermanfaat bagi orang lain. Daunnya bisa jadi apa, Bu? Dipakai apa? Dulu itu makan, Pak. Awet itu sego pencuk itu maksudnya apa? Pencuknya dari apa? Daun pisang. Sendoknya pun diiris dari situ, seret langsung didobel dari sini, tadi ini mangannya. Betul kan? Daun pisang semua. Kalau bikin pepes pisang, semuanya dibungkus dengan pisang. Kalau kenduren, selamatan semua pakai daun pisang. Seret di gunung ono urap-urap. Urap-urap itu isinya apa? Ya, ono apa? Rancame, ono tempe, kabeh itu biar berbeda-beda tetap satu pinco. Bineka Tunggal Ika. Bagaimana supaya kita bersatu? Nah, itu ya, semuanya bermacam-macam tapi bisa. Gitu ya. Nah, terus gimana lagi? Apa namanya itu? Batangnya pohon pisang untuk apa? Nah, pokoknya itu untuk apa biasanya? Nah, ikut digaya acara manten, digaya gapurone. Kenapa gapuro? Karena dulu pernah Sunan Kalijaga bikin pintunya atau masuk ke wayang itu kalimat syahadatnya, kalimat sodonya jadi tiket. Orang kalau mau kepingin masuk nggak perlu bayar. Pokoknya moco kalimat syahadat, moco asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk wis gak bayar. Berarti setiap yang lihat wayang otomatis masuk Islam. Oh, itu loh. Memang strateginya begitu. Nah, pintunya itu namanya gunungan. Di model kayak itu. Apa maksudnya batalionnya Bapak itu namanya apa? Batalionnya Bapak apa namanya? Arhanut. Coba lihat pintunya Arhanut yang asli. Betul kan? Iya. Itu adalah gapuro. Innallaha kana ghafura. Gak iso ngomong ghafura dari gapuro. Artinya begitu masuk ke pintu itu Allah Maha Pengampun, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni karena dia sudah baca kalimat syahadat. Ngerti gak ngerti, rela atau terpaksa, gelem apa enggak, pokoknya mlebu syahadat ya wis diampuni. Perkara marang sing mau limo berproses. Nah,
waktu itu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaiton fajtanibu. Baru ayat terakhir turun, rungokno ya. Kalau khamr, babi, darah, ya semuanya itu mengundi nasib, semuanya itu adalah perbuatan setan, tinggalkan. Nah baru bertahap kan. Orang ngombe itu bertahap. Subhanallah. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi itu yang gini-gini maksudnya yang kita renungkan. Ternyata begitu kita belajar masih banyak ya ilmu yang belum kita ketahui. Benar ya? Dengarkan Ustadz Abdul Somad. Padahal Ustadz Abdul Somad itu ceramahnya wakil. Wis viral. Ustadz 1 juta viewer. Tapi yang kurang kan? Dengarkan Ustadz Adi Hidayat, ya kurang. Dengarkan Gus Baha, ya kurang. Ya kan? Begitu maksudnya. Ternyata kita belajar saja kita ini masih kurang. Kita masih haus. Kita masih kelaparan untuk ilmu-ilmu yang ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Maka itulah ketika Sulaiman ketika mau diangkat menjadi nabi dan rasul ditawari sama Allah, wahai Sulaiman, pilihlah 3 ini: kekuasaan, kekayaan, atau keilmuan. Harta, jabatan, harta tahta, atau ilmu. Karena dunia itu kan isinya cuma 5: harta, tahta, wanita, Toyota, dan kuota. Betul ya? Kan cuma 5. Apa coba sebutkan yang lain? Gak ada kan? Harta, tahta, wanita, Toyota, dan kuota. Mohon maaf kalau ada merek lain ya. Nah, itu untuk perwakilan aja. Ternyata itu 5-5-nya ini, kalau misalnya 3 yang ditawarkan, katanya Sulaiman, aku tidak mau tahta, aku juga tidak mau harta. Kenapa, wahai Sulaiman? Kalau harta itu nanti habis, kalau tahta itu nanti pasti turun. Aku pilih yang ilmu. Dengan ilmu aku bisa dapatkan semuanya. Itulah maka satu-satunya nabi yang diberikan mukjizat ilmu, bisa tahu bahasa binatang, bisa tahu bahasa tumbuhan, bisa tahu semua makhluk, pasukannya macam-macam, ya kan? Bisa jadi raja, ilmunya luas. Itu Nabi Sulaiman. Nah, tetapi kalau dibandingkan sama Nabi Muhammad ya segalanya ada. Makanya itu menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Biasanya kalau shadaqallahul azim itu sudah selesai. Nah iya kan? Mulai kan auzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini kita bisa amalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila amalin. Kawero sing ora dilakoni kaya wit-witan sing ora metu woi. Mbah Surip wis lunga ora bakal bali ning alam donya. Mbok bilih kula kathah dosa kula nyuwun pangapura. Kodhong tela marang teles nedon nrimo pangeran sing bales. Kalau pisau menyayat tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari. Man kasura kalamu kasura khoti'atuhu. Sapa wong sing akeh omongi berarti akeh salah. Sapa sing akeh ngomong? Ya sing Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti saya ini nguyai segoro apa meneh ngajari
ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah saya kurang panjang, besok-besok bisa diundang lagi. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si Anadara. Kalau ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Tadi kata bapak saya, kecepot gulu nemira, menggoda salah lobot gulu zaman sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Masya Allah, makasih ya. Biasanya jam 9 pada sudah tidur semua kalau di sini. Masya Allah. Wah, saya minumannya kok 2 ini. Ayo, bapak-bapak. Silakan. Wah, ini kalau panjang lagi ceritanya ini kacang.